Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, kemudahan untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan Islam, kemudahan untuk mengusahakan sebab-sebab yang memperbaiki keimanan dan ketakwaan di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia di atas fitrah, cenderung kepada tauhid, cenderung kepada kebenaran, cenderung kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah." Hadapkanlah dirimu kepada agama Islam dalam keadaan lurus. Hanif itu merupakan fitrah Allah, yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah itu, tidak ada perubahan dalam fitrah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sahih, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a thumma innahu atathumus syayatinu fajtalathum an dinihim." Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus, kemudian syaitan mendatangi mereka, memalingkan mereka dari agamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, keadaan ini merupakan kabar gembira bagi kita, bahwa secara asal potensi hati kita lebih dekat dengan mengenal kebenaran, lebih mudah untuk diajak kepada tauhid, lebih dekat dengan keimanan yang benar. Sedangkan penyimpangan-penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya sebagai pendatang baru. Adapun lurus mengikuti agama Allah, cenderung kepada tauhid, ini merupakan asal yang sudah ada potensinya dalam hati kita sejak kita dilahirkan di dunia ini. Makanya upaya untuk mengembalikan diri kita kepada iman yang benar itu adalah perkara yang mudah. Apalagi dengan petunjuk Islam yang jelas, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keadaan hati dan fitrah manusia, ini akan mempermudah keadaan tersebut. Seandainya syaitan tidak menghalangi kita, tidak mengotori hati kita, kita akan mudah mengenal kebenaran. Ketika Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, yang hadis ini juga dinukil oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Istafti qalbak fa innal birra matma'anna ilaihil qalbu watma'annat ilaihin nafs." Bertanyalah atau minta fatwalah ke hatimu, karena yang namanya kebaikan itu hati merasa tenang kepadanya, jiwa merasa tentram kepadanya. Ini menggambarkan hati itu kalau benar, iman itu kalau benar, kebaikan itu bisa kita ambil dari hati, tinggal bertanya kepada hati. Apa yang tenang kita lakukan, apa yang rasanya tentram, damai kita kerjakan, itulah kebaikan. Tapi ini tentu berlaku bagi orang-orang yang imannya benar, hatinya bersih. Yang kemudian dari dalil hadis ini, para ulama mengambil kesimpulan seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, mengambil kesimpulan bahwa kebenaran itu memang asal yang telah ada pada hati manusia. Sedangkan keburukan dan penyimpangan itu datangnya kemudian, datangnya belakangan, disusupkan oleh syaitan ke dalam hati kita. Makanya kerusakan hati adalah ketika dia tidak bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan, tidak mengingkari kemungkaran sebagai keburukan. Dalam sebuah athar yang dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran." Binasalah orang yang tidak punya hati
yang dengan hatinya dia bisa mengenali kebaikan sebagai kebaikan dan keburukan sebagai keburukan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenali kebenaran, menerimanya, memahami dan mudah mengamalkannya, ini adalah asal yang ada pada hati manusia. Keburukan datangnya kemudian. Keburukan yang dibisikkan oleh syaitan merupakan pendatang baru. Makanya ini kabar gembira bagi kita. Kalau ingin memperbaiki diri mudah, asal kita belajar pemahaman agama yang benar. Asal kita dekatkan hati kita dengan keindahan agama. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan isinya. Ucapkan zikir-zikir yang disyariatkan dengan merenungi kandungannya. Maka hati kita akan terbuka kembali kepada fitrah asalnya. Akan mudah menerima hal tersebut. Akan tenang dengannya. Inilah asal yang ada pada hati manusia. Oleh karena itulah, ketika Islam kita kenal menamakan istilah al-ma'ruf, kebaikan, diartikan dengan kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada yang baik, nahi mungkar, melarang dari keburukan. Al-ma'ruf secara asal dalam bahasa Arab artinya adalah yang dikenal. Tapi kenapa kita terjemahkan dengan kebaikan? Memerintahkan kepada kebaikan. Maksudnya dikenal, kebaikan dikenal oleh hati. Mungkar secara bahasa bukan artinya keburukan, tetapi yang asing tidak dikenal. Kenapa kita terjemahkan kemungkaran keburukan? Karena asalnya tidak dikenal oleh hati manusia. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, ketika datang malaikat yang bertamu ke rumah beliau, beliau mengucapkan, salamun qaumum mungkarun. Salam bagi kalian wahai kaum yang mungkar. Bukan berarti kaum yang jelek. Maksudnya kaum yang saya tidak kenal, kaum yang asing bagi saya. Ini artinya mungkar secara bahasa. Kita artikan keburukan karena memang asalnya keburukan tidak dikenal oleh hati kita. Makanya kalau kita ingin kembali kepada Islam, belajar Islam yang benar, disitulah kita dapatkan hati kita akan tenang. Akan hilang semua kegundahan, kekalutan yang selama ini menimpanya. Maha benar Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati manusia akan menjadi tenang, menjadi tentram dan damai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita, bagi kita petunjuknya untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada keimanan yang benar, yang merupakan sebab ketenangan dan kedamaian jiwa kita yang sesungguhnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.